Kahna et binka et yehika asher ahabta et Yisak. Perhatikan kata Yehid. Di sini berdasarkan literatur yang saya sudah tunjukkan tadi Bapak Ibu, your only child, the Hebrew text here referring to value not number. Jadi kata anak tunggal di situ itu berkaitan, berhubungan bukan pada urutan, tetapi berhubungan pada value. Nah, apa value yang dimaksud Bapak Ibu? Yang pertama, bahwa Ishak adalah anak spesial Abraham berdasarkan perjanjian Tuhan di dalam Kejadian pasal 17 ayat 21. Dan dia dilahirkan dari istri yang sah, yaitu Sarah. Ishak sebagai anak tunggal karena berdasarkan perjanjian Tuhan dengan Abraham, hanya Ishaklah yang disebut sebagai keturunannya dari Sarah. Satu-satunya anak yang dilahirkan oleh Sarah bagi Abraham adalah Ishak. Literatur yang lain juga menjelaskan bahwa special relationship between Abraham and Isaac. Makna dari anak tunggal itu adalah hubungan yang spesial antara Abraham dan Ishak. Dan juga dijelaskan di sana, Ismail, of course, is also Abraham's son. But Isaac is the heir of the promise made to Abraham. Bahwa Ismail tentu saja adalah anak Abraham. Tetapi Ishak adalah keturunan yang dijanjikan kepada Abraham. Now that Ismail has been sent away, Isaac is the only son. Karena Ismail sudah diusir sebelumnya, maka Ishaklah menjadi anak satu-satunya yang ada di rumah Abraham. Nah, hubungan spesial ini digambarkan di dalam teks Yunani. Mari kita sama-sama perhatikan teks Yunani Septuagint yang ada pada layar ini Bapak Ibu. Keipen labeton uyensu ton agapeton. Bahwa Ishak memiliki value yang lebih bila dibandingkan dengan yang lain. Kata agapeton memiliki kata dasar agapetos. Dan bentuk morfologisnya adalah singular dan maskulin. Nah, arti agapetos adalah not only great love, but also unique. Artinya, bukan hanya dikasihi dengan sangat luar biasa, tetapi juga kasihnya kepada orang itu sangat unik. Ini adalah urutan kelas kasih nomor 1, Bapak Ibu. Saudara-saudara saya yang dari Kristen pasti biasa dan sudah pernah mendengar kata agapao atau agape. Itu adalah kasih yang paling tinggi, menunjukkan bahwa hubungan yang sangat dekat sekali, mengasihi bahkan tanpa syarat. Jadi kalau kita terjemahkan, kata agapeton ini Bapak Ibu adalah satu-satunya yang paling dikasihi, yang paling dicintai oleh Abraham. Value bahwa Ishak adalah anak yang paling dikasihi oleh Abraham. Jadi Bapak Ibu kita sudah paham apa arti anak tunggal yang dimaksud dalam Kejadian 22 ayat 2. Ismail lahir itu atas konsep manusia. Konsepnya Sarah. Karena idenya itu datang dari Sarah. Sarah yang mengusulkan kepada Abraham untuk tidurlah dengan pembantunya. Supaya dia bisa melahirkan anak laki-laki bagiku. Dia bisa melahirkan seorang anak bagiku. Jadi Ismail lahir itu, kehidupan Ismail itu harus diperhatikan dengan jelas. Itu adalah sebuah konsep, sebuah ide yang lahir daripada pikiran manusia. Bukan lahir daripada konsep daripada Allah itu sendiri. Sedangkan Ishak itu lahir daripada konsep Elohim. Konsep dia yang maha kudus. Jadi yang membuat, yang mengatur, yang merancang kelahiran Ishak itu adalah Allah. Yang mengatur dan merancang kehadiran Ishak, kelahiran Ishak itu adalah Bapa di surga. Jadi yang membuat, yang mengatur, yang merancang
kelahiran Ishak itu adalah Allah yang mengatur dan merancang kehadiran Ishak, kelahiran Ishak itu adalah Bapa di surga. Sementara yang mengatur kelahiran daripada Ismail itu konsep dari Sarah, konsep dari manusia. Perbedaannya di sini sudah mulai kelihatan ya, teman-teman. Makanya berhati-hati. Mulai dari Ismail. Nah, kelahiran Ismail kita lihat ya di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Nah, dikatakan di sana ada Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Latar belakang dari lahirnya Ismail adalah atas inisiatif dari Sarah yang bimbang akan janji Allah. Sebab Allah sebelumnya telah menjanjikan keturunan kepada Abraham. Namun Sarai melihat karena usianya sudah lanjut, sudah mati haid, maka dia memiliki inisiatif supaya dia memiliki anak dari Abraham yang dilahirkan oleh hambanya itu. Namun anak yang dilahirkan ini adalah bukan janji Allah kepada Abraham, namun inisiatif Sarah dari kebimbangannya akan janji Allah itu. Nah, yang kedua, kita melihat latar belakang lahirnya Ishak. Yang ke-15. Dikatakan di sana, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Jadi kelahiran Ishak adalah kelahiran atas inisiatif Allah, kelahiran atas janji Allah kepada Abraham yang dikatakan aku akan memberkatinya. Siapa yang diberkati itu adalah Sarah, untuk memberikan kepadanya seorang anak laki-laki untuk diberikannya kepada Abraham. Yang lain, bahwa yang dipersembahkan oleh Abraham adalah Ishak. Mari kita lihat di dalam pasal yang ke-21. Kita mulai dari ayat yang ke-9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ya. Nah, kita melihat di sini ya, sebelum Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya itu, yaitu Ishak, Ismail sudah diusir dari rumah Abraham. Ya. Jadi mustahillah kalau Allah meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ismail, karena Ismail sudah keluar dari rumah Abraham. Nah, mari kita lihat berikutnya di dalam ayat yang ke-11. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya
sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jelas ya? Jadi itu yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Ya, anak yang dari Sarah itu, yaitu Ishak, itulah yang menjadi keturunanmu. Keturunan yang dimana Allah berjanji kepada Abraham. 16 ya. Ismail itu adalah anaknya Abram. Waktu itu Abram belum ganti nama jadi Abraham. Abramnya belum disunat ya. Jadi namanya masih Abram. Lalu Abram ini mengambil istri, yaitu babunya atau pembantunya. Ya, kalau istri aslinya namanya Sarai, tapi Sarai ini mandul. Terus mengambil istri babunya atau pembantunya namanya Hagar. Maka Hagar pembantunya ini, babunya ini hamil, lalu melahirkan anak namanya Ismail. Di dalam Kejadian pasal 16 itu sudah disebutkan. Ismail ini nanti lakunya seperti kuda liar, bikin onar sana sini. Nah, itu Ismail sudah tertulis di Alkitab di Kejadian pasal 16. Silakan Anda baca, judulnya Hagar dan Ismail. Di situ diterangkan bahwa Ismail itu ternyata nanti menjadi anak atau menjadi orang yang lakunya seperti kuda liar, bikin onar sana sini, begitu ya.